betul ya disampaikan Pak Said bahwa kalau kita lihat secara historis memang harga minyak ini tidak pernah bertahan lama ya dalam level yang sangat tinggi. Jadi di 2028 ini kan waktu itu harga minyak sempat 140, namun secara keseluruhan dalam tahun 2008 rata-ratanya juga di bawah 100. Jadi memang setelah ada kenaikan tinggi biasanya ada adjustment yang signifikan juga ya, baik di sisi supply maupun di sisi demand, nanti terjadi equilibrium seperti yang disampaikan Pak Said. Jadi dari sisi pemerintah memang kami sedang melakukan exercise ya, melihat berbagai risiko yang mungkin terjadi. Jadi beberapa skenario yang memang kami coba lihat. Jadi pada saat sejak tahun 2017 memang kita automatic adjustment tarif di beberapa komoditas non subsidi memang kita tahan pada saat itu untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga mendorong 2017 artinya itu sesuai rekomendasi Banggar sejak 2017. Kita minta itu automatic adjustment tarif itu. Karena itu kalau tidak dilepas secepatnya, itu bebannya akan terus-menerus gandol di fiskal kita, di APBN kita. Itu mau tidak mau pilih, harus memilih memang pemerintah. Betul. Kami lihat bahwa itu kan pada dasarnya pemerintah memang dan sama-sama dengan DPR ya tentunya memang sedang memperbaiki, melakukan reform ya di sektor energi ya, untuk agar alokasi subsidi ini memang tepat sasaran, karena kalau kita lihat di subsidi LPG saja untuk yang 3 kg ini kan sekitar 92% pengguna ya dari total masyarakat. Jadi memang kebanyakan dinikmati oleh golongan masyarakat yang seharusnya tidak menikmati subsidi ini. Memang saya kira ke depan memang perlu dilihat lagi, tentunya juga sambil melihat timingnya dan juga karena saat ini kondisi dalam masa penanganan pandemi dan juga untuk menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi, saya kira ini juga masih perlu dipertimbangkan, tapi ya tadi soal timing menjadi penting. Iya. Oke, dengan menuju 2023, utamanya dengan cita-cita bahwa defisit APBN kita akan semakin mengecil. Tapi di tengah juga tekanan harga minyak global yang membengkak, seberapa kuat begitu ya ketahanan fiskal kita menanggung kenaikan harga minyak global ini, Pak Abdurrahman? Saya kira tadi saya sampaikan bahwa kita cukup mendapat blessing ya, selain harga minyak satu faktor yang ikut naik, tetapi kalau kita lihat komoditas lain, terutama batu bara, kemudian nikel dan juga CPO ya. Kalau kita lihat harga batu bara ini kan mencapai rekor tertinggi ya, harga batu bara dunia ini sudah mendekati 400 ya waktu itu. Padahal kalau kita lihat harga batu bara acuan kita sebenarnya di bawah 200, sehingga itu menjadi semacam blessing juga. Kemudian nikel, kalau kita lihat nikel juga sebelumnya di bawah 20.000, sekarang bahkan tercatat pernah mendekati 100.000 per metrik ton. Jadi saya kira ini jadi blessing ya. CPO juga ya, kalau kita lihat CPO juga terus mencatatkan harga yang sangat tinggi, di atas harga patokan kita ya. Jadi memang itu di sisi PNBP memang saya kira ini akan menjadi berkontribusi pada kenaikan penerimaan di sisi PNBP. Ya, dalam arti kata sesungguhnya Mas Abdurrahman itu mau menyampaikan APBN kita aman. Aman APBN-nya mungkin di 2022, karena kalau kita lihat juga Pak Said dan Pak Abdurrahman. Mas Abdurrahman itu menyampaikannya begini. Ya. Energi naiknya luar biasa. Tapi pada saat yang sama batu bara, nikel, kemudian CPO itu juga akan naik. Padahal andalan kita di situ juga gitu loh. Iya, betul. Saya katakan berbicara APBN hari ini sesungguhnya aman. Jadi kalau sampai kita akan tunggu pada kuartal kedua nanti, akhir kuartal kedua seperti apa? Karena kita sudah masuk. Oke.
Jadi Oke, secara berarti Pak historis Said Pak melihat Gibran, apakah harus ada pengajuan APBNP di tengah, kalau kita lihat kan memang pendapatan negara kita dari sisi komoditas misalnya nikel, batu bara, CPO ini terjadi kenaikan. Apakah akan ada alokasi subsidi energi yang lebih besar lagi kepada migas utamanya? Kalau alokasi automatically itu dengan sendirinya. Bahkan itu kalau Pak Abdurrahman tadi menyampaikan automatic adjustment tarif, itu otomatis juga. Setiap tahun subsidi itu selalu naik. Tidak pernah subsidi kita itu setiap tahun turun. Bukan hanya kita bicara subsidi. Di balik subsidi masih ada lagi subsidi semu yang Betul. kita namakan dengan kompensasi. Maka menurut hemat saya, subsidi itu pasti naik. Kompensasi itu pasti naik. Nah sekarang yang perlu kita hitung sesungguhnya, kita kalkulasi sesungguhnya, kalau ini naik, kemudian katakanlah contoh fakta Pertamina sudah 2 kali menaikkan Pertalite dan sebagainya. Kira-kira berdampak enggak pada komoditi lain yang kebutuhannya masyarakat? Pasti terdampak. Tapi jangan lupa bahwa BBM itu adalah public good. Bahkan Mahkamah Konstitusi mengharuskan BBM itu disubsidi karena tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar. Itu bicara konstitusi kita. Dan tidak ada pilihan bagi pemerintah.